Oke, yang pertama kita siapkan kertas HVS, kita taruh pada meja seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah cermin. Kita letakkan cermin supaya cermin dapat berdiri dengan tegak seperti ini. Lalu kita dekatkan kertas HVS kepada cermin. Nah, kertas HVS ini berguna untuk kita melihat hasil dari pemantulan cahaya supaya terlihat dengan jelas. Nah, yang kedua ada sisir. Kita harus jepit kedua ujung sisir supaya sisir dapat berdiri dengan tegak menggunakan penjepit kertas seperti ini. Kemudian letakkan sisir di depan cermin. Kita atur seperti ini supaya sisir dapat berdiri tegak. Kemudian kita punya senter sebagai sumber cahaya. Nah, senter ini berguna sebagai sumber cahaya yang akan dipantulkan menuju cermin. Jangan lupa dalam melakukan percobaan ini, lebih baik kita mematikan lampu, karena supaya kita dapat mengamati hasil pemantulan cahaya dengan jelas yang terlihat pada kertas HVS. Nah, jika lampu sudah dimatikan, kita dapat menghidupkan senter seperti ini. Kita letakkan pada salah satu ujung. Nah, sinar datang dan sinar pantulnya sudah mulai tampak seperti dalam video. Nah, di sini cermin berfungsi sebagai bidang datar yang memantulkan cahaya sehingga akan terbentuk sudut yang baru, yaitu dinamakan sudut pantul. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Sinar datang dan sinar pantul itu memiliki sudut yang sama besar. Ini yang sinar datang dan yang satu ini adalah sinar pantul. Nah, saya ulangi lagi. Ini merupakan sinar datang dan yang satu ini adalah sinar pantul yang merupakan pantulan dari cermin. Nah, di tengah-tengah sinar itu, kedua sinar itu ada garis normal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Oke, untuk yang berikutnya kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya baur. Alat dan bahannya juga hampir sama. Yang pertama, ini ada kertas HVS, lalu ada kertas emas, kemudian ada sisir, kemudian ada senter, dan ada dua buah penjepit kertas. Oke, untuk caranya juga sama, Pertama, kita letakkan kertas HVS pada meja seperti ini. Kita letakkan pada meja. Setelah itu, sisir kita jepit kedua ujungnya supaya dapat berdiri. Oke, lalu yang berikutnya kita susun seperti ini. Taruh di sini salah satu ujungnya. Oke, berikutnya ini kertas emasnya. Jangan lupa remas kertas emas terlebih dahulu supaya permukaannya tidak datar atau bertekstur. Oke, lalu letakkan kertas emas seperti ini. Kita tata. Nah, setelah itu kita taruh senter pada salah satu ujung seperti ini. Dan saat percobaan jangan lupa matikan lampu terlebih dahulu ya. Nah, setelah menyala bisa kita lihat seperti ini. Senternya sudah dinyalakan
seperti ini. Nah, dapat kita lihat seperti pada video ini. Ini merupakan sinar datang. Lalu sinar datang ini dipantulkan oleh kertas emas sebagai media pemantulnya. Nah, ini yang sedikit berwarna emas ini, yang kelihatan ini merupakan hasil pemantulannya. Nah, dapat kita lihat juga bahwa besar sudutnya sinar datang ini dan sinar pantulnya ini tidak sama kan? Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sinar datang tidak sama dengan sinar pantul jika dipantulkan melalui media yang tidak rata seperti kertas emas yang sudah diremas ini. Oke, kita akan membahas sedikit materi tentang pemantulan cahaya. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu pemantulan cahaya? Mari kita langsung ke materi saja. Nah, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya di mana cahaya tersebut mengenai permukaan benda. Cahaya memiliki beberapa aturan yang mana bisa kita menyebutnya dengan hukum pemantulan cahaya. Nanti pada slide berikutnya kita akan membahas tentang hukum pemantulan cahaya. Nah, pemantulan cahaya sendiri ada dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantul. Nah, jadi ini ada sinar datang, di sini ada sinar pantul, dan ini ada garis normal. Nah, ketiganya berada dalam satu titik bidang pantul di sini. Nah, untuk yang kedua ada sudut pantul cahaya, nilainya sama besar dengan sudut datang cahaya. Nah, untuk poin kedua ini berlaku pada pemantulan cahaya teratur. Lalu yang ketiga, sinar datang tegak lurus, cermin akan dipantulkan kembali. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pemantulan teratur. Pemantulan teratur dapat terjadi ketika berkas cahaya mengenai bidang pantul yang datar dan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan halus dan rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Pemantulan cahaya pada permukaan rata diamati pertama kali oleh Willebrord-Snellius dan dikenal dengan hukum Snellius. Nah, sinar yang berasal dari sumber cahaya disebut sinar datang, dan sinar yang dipantulkan oleh cermin datar disebut sinar pantul. Dan garis tegak lurus dengan cermin disebut garis normal. Nah, ada dua poin penting dalam hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius, yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu bidang datar. Nah, ini merupakan sinar datang, dan ini merupakan sinar pantul, dan di sini seharusnya di tengahnya sini ada garis normal yang terletak dalam satu bidang datar ini. Kemudian yang kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Oke, kemudian pemantulan teratur ini bersifat menyilaukan, namun mampu menghasilkan bayangan yang jelas. Pemantulan teratur bisa terjadi pada cermin.
Nah, cermin merupakan alat yang dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Contoh penerapan pemantulan teratur adalah yang pertama, kita bisa melihat wajah atau tubuh kita di depan cermin karena proses pemantulan teratur. Lalu yang kedua, dalam bidang fotografi, peristiwa pemantulan ini dimanfaatkan untuk mendapatkan foto yang indah. Misalkan kita seperti ingin memfoto suatu pemandangan, kita bisa menggunakan pemantulan cahaya yang menimbulkan bayangan, misalnya seperti yang terlihat pada sungai itu. Lalu, yang ketiga adalah kaca spion kendaraan terbuat dari cermin cembung, juga menggunakan prinsip pemantulan teratur. Lalu, yang kedua, kita akan membahas tentang pemantulan baur. Pemantulan difus atau pemantulan baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Hasil dari pemantulan tersebut adalah berkas cahaya akan memantul tidak terarah. Untuk lebih memahami, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar ini sangat terlihat bahwa ini merupakan sinar datang. Lalu, sinar datang ini mengenai bidang pantulnya yang tidak rata ini, sehingga garis pantul atau sinar pantulnya pun tidak terarah, tidak sesuai dengan sinar datangnya atau sudutnya berbeda. Seperti yang terlihat ini, yang ini kan sinar datangnya menuju ke sini, lalu untuk sinar pantulnya ke sini. Nah, dalam pemantulan baur ini dapat mendatangkan keuntungan, yaitu yang pertama, tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih terlihat terang, dan yang kedua, berkas cahaya pantulnya tidak menyilaukan. Nah, untuk penerapan pemantulan baur, yang pertama ada peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan kasar atau tidak teratur. Lalu yang kedua, kita bisa melihat benda-benda tepat sebelum matahari terbit dan matahari terbenam. Oke, untuk penjelasan materi sudah selesai. Mari kita buat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan sesuai dengan materi yang telah didapatkan.